Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan sebuah kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Menurut Wira Sanjaya, tahun 2005 memberikan apresiasi terhadap 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan KBK, yaitu yang pertama ada kompetensi akademik, kedua ada kompetensi okupasional, yang ketiga ada kompetensi kultural, dan yang terakhir ada kompetensi temporal. Selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Depdiknas tahun 2002, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, itu memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Pemaparan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat yaitu merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajian kebijakan dan ketetapannya dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Kurikulum ini berguna bagi siswa untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan agar siswa lebih akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, memiliki sikap mandiri, dan memiliki bekal keterampilan yang berguna bagi hidup mereka kelak dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat yang pertama adalah untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kurikulum berbasis masyarakat. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik pembelajarannya. 1. Pembelajaran pada kurikulum ini berorientasi pada masyarakat, di mana masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. 3. Metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. 4. Bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat, menggunakan sumber-sumber tersebut, dan memperbaiki masyarakat tersebut. 5. Strategi pembelajarannya meliputi karya wisata, manusia sebagai narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah, kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik materi pembelajarannya. Agar penjabaran dan penyesuaian dengan tuntutan kewilayahan tidak meluas dan melebar, maka perlu diperhatikan kriteria untuk menyeleksi materi yang perlu diajarkan. Kriteria tersebut antara lain: 1. Validitas. Validitas harus telah teruji kebenaran dan kesohihannya.
Kedua, tingkat kepentingan yang benar-benar diperlukan oleh siswa. 3. Kebermanfaatannya, baik secara akademik dan non-akademik, sebagai pengembang kecakapan hidup atau life skill dan mandiri. Keempat, harus layak dipelajari, di mana tingkat kesulitan dan kelayakan bahan ajar dan tuntutan kondisi masyarakat sekitar. Kelima, menarik minat, yaitu dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut dengan menumbuhkan rasa ingin tahu. Keenam, alokasi waktu, yaitu penentuan alokasi waktu terkait dengan keleluasaan dan kedalaman materi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sarana dan sumber belajar dalam arti media atau alat peraga yang berfungsi memberikan kemudahan terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Karena pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan. Masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai digantikan oleh sikap individualisme dan kerja keras. Sebelum melakukan pengembangan dalam kurikulum berbasis masyarakat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen dari kurikulum berbasis masyarakat itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Selanjutnya, analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Kemudian, tujuan kurikulum yang meliputi tujuan umum kurikulum dan tujuan khusus kurikulum. Keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Kelima, tujuan pembelajaran, baik tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Keenam, strategi pembelajaran mencangkup model-model pembelajaran. Ketujuh, teknik evaluasi yang meliputi proses dan produk. Kedelapan, implementasi strategi pembelajaran. Kesembilan, penilaian dan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi program kurikulum. Berorientasi pada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat tersebut, maka langkah-langkah pengembangannya terdiri dari langkah pertama, penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Langkah kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar, yaitu yang meliputi siswa dan mata ajar. Langkah ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Langkah keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Langkah kelima yaitu spesifikasi tujuan pengajaran termasuk tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Langkah keenam, seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Langkah ketujuh, seleksi awal teknik evaluasi. Langkah ke-8, seleksi final teknik evaluasi. Langkah ke-9, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Langkah ke-10, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Langkah terakhir yang ke-11 yaitu evaluasi program kurikulum. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Amila Rafirasati Utami, yaitu hubungan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetisi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. 1. Pengembangan kurikulum matematika berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan telaah mendalam dan komprehensif untuk kelayakan dinamika perkembangan bangsa Indonesia dengan dewasa ini. Menuntut bahwa pengembangan kurikulum perlu memperhatikan isu-isu mutakhir dalam bidang pendidikan, persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, variasi sekolah, tenaga kependidikan, minat dan kemampuan siswa, serta tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan teknologi. 6 prinsip dasar harus diperhatikan dalam perkembangan silabus matematika berdasarkan kompetisi, yakni 1. Kesempatan belajar bagi semua subjek didik tanpa kecuali. 2. Kurikulum tidak hanya merupakan kumpulan materi ajar, melainkan dapat merefleksikan kegiatan matematika secara koheren. 3. Pembelajaran matematika, pemahaman tentang kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar, dan pelayanan fasilitas pembelajaran. 4. Kesempatan bagi siswa untuk mempelajari matematika secara aktif untuk membangun struktur konsep melalui pengetahuan dan pengalamannya. 5. Perlu ada kegiatan asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang keenam,
Pemahaman berbagai macam strategi dan metode pembelajaran secara dinamis dan fleksibel sesuai dengan materi siswa dan konteks pembelajaran. Kompetensi merupakan integrasi dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau dalam definisi yang lebih operasional, kompetensi lulusan adalah penguasaan dan pemilikan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Dengan demikian terlihat bahwa kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A. Perkembangan aspek kognitif. Ebut dan Straker 95 memberikan pandangannya bahwa agar potensi siswa dapat dikembangkan secara optimal terhadap pembelajaran matematika diberikan sebagai berikut. Yang satu, siswa mempelajari matematika dengan caranya sendiri. Yang dua, siswa akan mempelajari matematika jika mereka mempunyai motivasi. Yang ketiga, siswa mempelajari matematika baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan temannya. Yang keempat, siswa memerlukan konteks dan situasi yang berbeda dalam mempelajari matematika. Yang B. Perkembangan aspek afektif. Ada beberapa pergolongan taksonomi oleh Caldwell dan kawan-kawan 1981, meliputi menerima keadaan, merespon, pembentukan nilai, dan karakterisasi. Hierarki tersebut tampak seperti pada diagram berikut. Menurut Caldwell, aspek sikap muncul bila ada komitmen, preferensi nilai, penerimaan nilai, kepuasan merespon, dan kemampuan untuk merespon dari seseorang. Aspek minat muncul bila ada preferensi nilai, penerimaan nilai, kepuasan merespon, kemauan untuk merespon, kesudian untuk merespon, perhatian terpusatkan, kesudian untuk menerima, dan kesadaran dari seseorang. Proses internalisasi terjadi bila aspek-aspek taksonomi tersebut menyatu secara hierarkis. Yang C. Perkembangan aspek psikomotorik. Di samping aspek kognitif dan aspek afektif, aspek kegiatan motorik unjuk kerja juga mempunyai peranan yang tidak kalah penting untuk mengetahui keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan. Dalam kegiatan ini, siswa diminta mendemonstrasikan kemampuan dan keterampilan melakukan kegiatan fisik, misalnya segitiga, melukis persegi, melukis lingkaran, dan sebagainya. Untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa, penilai dapat menggunakan lembar observasi dan kartu hasil studi. Pendidikan matematika realistik dan realistik matematika education. Yang ini hubungan matematika yang kurikulum berbasis masyarakat. Pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Prinsip realistic mathematics education. Menurut Grave-Major 1990, terdapat 3 prinsip dalam realistic mathematics education, yaitu sebagai berikut. 1. Guided range function and progressive mathematization. Melalui topik-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami sendiri yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. Yang kedua, didactical phenomenology. Topik-topik matematika disajikan atas 2 pertimbangan, yaitu aplikasi secara kontribusinya untuk perkembangan konsep-konsep matematika selanjutnya. Yang ketiga, self-developed models. Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi konkret, atau dari matematika informal ke bentuk formal. Artinya, siswa membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah. Karakteristik realistic mathematics education menurut Traves. Karakteristik realistic mathematics education adalah menggunakan dunia nyata, model-model produksi dan konstruksi siswa, interaksi dan keterkaitan
unit belajar. Penjelasan masing-masing karakteristik adalah sebagai berikut. Yang satu, menggunakan dunia nyata. Pembelajaran matematika tidak dimulai dari sistem formal, tetapi diawali dengan masalah kontekstual dunia nyata, di mana dalam hal ini siswa menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Yang dua, menggunakan model-model. Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematika yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi konkret ke situasi abstrak atau dari situasi informal ke situasi formal. Yang ketiga, menggunakan produksi dan konstruksi siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan strategi-strategi informal dalam memecahkan masalah yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian produser-produser pemecahan. Dengan produksi dan konstruksi, siswa mendorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang siswa anggap penting dalam proses belajar. Dengan himbauan guru, siswa diharapkan dapat menemukan kembali konsep matematika dalam bentuk formal. Yang keempat, menggunakan interaktif. Interaktif antar siswa dan dengan guru merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses pembelajaran matematika realistik. Yang kelima, keterkaitan unit belajar. Dalam pembelajaran matematika realistis, unit-unit matematika berupa fenomena-fenomena belajar saling berkaitan dan sangat diperlukan sekali. Dengan keterkaitan ini akan memudahkan siswa dalam proses pemecahan masalah. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.